Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silviarini Anggraini. Saya CGP angkatan ke-6. Kali ini saya akan melakukan coaching dengan coachnya saya sendiri dan coachingnya Pak Haji Dede. Kali ini permasalahan yang akan dibahas yaitu ketika Pak Haji Dede sebagai coach, beliau sewaktu mengajar anak-anak muridnya banyak yang mengobrol sehingga mengganggu teman-temannya yang lain sehingga konsentrasinya terganggu. Baiklah, mari kita saksikan video coaching antara saya dengan Pak Haji. Waalaikumsalam Bu Silvi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya sih baik Bu. Saya sesuatu masalah nih kayaknya jadi kurang baik. Oh begitu, pantesan mukanya kelihatan agak murung gitu, kurang ceria. Baik Dede, apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Bu, tadi saya masuk kelas tuh. Nah, di tengah pembelajaran, ada siswa yang ngobrol. Kali-kali gitu ya. Saya ingetin, saya tegur. Ternyata ngobrol lagi. Padahal di awalnya tidak ngobrol. Di tengah-tengah pembelajaran, dia ngobrol. Oh, begitu ya, Pak. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan murid Bapak ngobrol di kelas sehingga mengganggu teman-teman yang lain yang sedang belajar? Iya, jadi menurut saya mereka itu tidak konsentrasi gitu Bu, tidak fokus mengikuti pembelajaran IPA. Oh, jadi gitu. Jadi anak-anak akhirnya konsentrasinya berkurang ya, Pak ya, karena ada Iya, sebagian temannya yang mengobrol. Oh, baik, Pak. Apa solusi yang dapat Bapak pikirkan sekarang nih? solusinya, jadi saya berpikir gini, kalau mengevaluasi dari kegiatan awal ketika dilakukan ice breaking tuh mereka fokus, konsentrasi. Tapi ternyata setelah berjalannya pembelajaran sekian menit, mereka ngobrol lagi. Jadi mungkin saya berpikir harus ice breaking lagi mungkin Ibu ya. Gitu. Baik Pak, tadi Bapak bilang Bapak sudah melakukan ice breaking agar anak-anak waktu Bapak mengajar bisa lebih menarik perhatian mereka lah, bisa konsentrasi. Tetapi tadi menurut Bapak masih aja ada yang mengobrol ya kayak gitu. Mungkin Bapak mau Ya, betul, melakukan Bu. ice breaking yang lebih menarik gitu. Adakah konsekuensi dari setiap solusi yang sudah Bapak pertimbangkan tadi dengan membuat ice breaking yang lebih menarik begitu? Iya. Ada sih Bu, cuma kan kita maksudnya kalau membuat ice breaking itu harus berpikir dulu ya, harus mempersiapkan dulu ya breakingnya apa gitu. Jadi lebih ke kesiapan sayanya mungkin mempersiapkan ice breakingnya gitu Bu. Iya iya Pak. Menurut Bapak dari skala 1 sampai 10, di skala berapa Bapak berada dalam usaha untuk mencapai tadi tujuan tersebut? Iya. Menurut saya kalau pengamatan sebenarnya anak tuh ada mungkin di level 7 sekarang ya, walaupun kategorinya sudah cukup baik, tapi kan saya ingin maksimal lagi, yang ingin ada di level yang lebih baik, misal di level 9 gitu Bu. Jadi supaya pembelajarannya benar-benar kondusif. Jadi menurut Bapak tadi skalanya ada di level 7 Pak ya, dan Ya, Bapak ya. menginginkan level yang lebih tinggi lah 9 ataupun sempurna menjadi 10. Apa Betul, prioritas betul. yang Bapak siapkan untuk mencapai goal tersebut Pak? Yang saya siapkan mungkin karena berdasarkan pengamatan tadi, saya mungkin mempersiapkan ice breaking yang beragam kali ya Bu ya, yang lebih lebih menarik perhatian mereka. Mungkin saya Oh, harus baca-baca lah literatur apa tentang ice breaking gitu. oke, baik Pak. Tadi Bapak tetap ingin melakukan ice breaking, tapi mungkin ada juga strategi yang lain Pak. Strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah ini selain ice breaking gitu Pak? Baik, sebenarnya saya juga kepikiran tentang materi stop itu Bu ya. Mindfulness itu Oh iya. melalui langkah stop itu. Saya udah kepikiran ke situ sih, cuma belum belum bisa merealisasikannya di kelas. Karena itu perlu latihan dulu. Jadi selain ice breaking untuk pilihan pertama saya juga mempersiapkan itu teknik stop.
Baik Pak, bagus sekali rencana Bapak tadi selain ice breaking, Bapak ingin menggunakan teknik stop ya. Mudah-mudahan Yuk, dengan Bapak melakukan teknik yang baru selain ice breaking, anak-anak bisa lebih fokus lah, lebih konsentrasi dalam belajarnya. Baik Pak, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak selanjutnya? komitmennya ya saya ingin selalu pembelajaran itu lebih baik lagi dan saya siap melakukan apapun untuk hal itu terjadi. Wah, bagus sekali Pak, keren. Eh, saya sangat mendukung dengan ide-ide Bapak nih, rencana-rencana Bapak. Mudah-mudahan rencana ini bisa berjalan lancar sesuai harapan ya Pak ya. Amin, amin. Rencana Bapak untuk tindak lanjut selanjutnya bagaimana nih Pak? Kalau setelah melaksanakan apa tadi komitmen Bapak tadi. Mungkin di pembelajaran di minggu ini ya ketika saya kembali lagi ke kelas 9B itu kan kejadiannya ada di kelas 9B ya Bu. Nah, mungkin di minggu ini ketika saya kembali lagi ke kelas 9B saya akan mencoba yang tadi diutarakan. Tapi ya saya mau mencobanya dari ice breaking saja dulu. Oke Pak, baik. Mudah-mudahanlah tindak lanjut Bapak, setiap rencana Bapak bisa berjalan lancar. Jadi dapat kita simpulkan rencana Bapak untuk permasalahan Bapak ini, Bapak ingin melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kalau mungkin nanti tidak berhasil dengan ice breaking, Bapak akan melakukan teknik stop. Begitu ya Pak ya? Betul, betul. Berarti mudah-mudahan Bapak mendapat solusinya ya Pak ya dari percakapan kita, dari obrolan kita hari ini Pak. Ya. Yaudah kalau gitu Pak, kebetulan saya ini ada jam lagi, mau ke kelas lagi. Mungkin obrolan kita cukup sampai di sini dulu Pak ya. Mudah-mudahan dengan obrolan kita Bapak dapat gambaran lah untuk selanjutnya. Terima kasih Bu Silvi sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol dengan saya. Oke baik Pak, terima kasih juga. Wassalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siap? Siap. Baik. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Silvi. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang juga. Ya, terima kasih Bu Silvi sudah datang. Apa kabar Bu Silvi hari ini? Kabar sih alhamdulillah Pak baik, cuma ya saya lagi ini nih Pak, banyak pikiran nih. Oh gitu. Baik, ada yang mau diomongin hari ini? Iya Pak, saya punya permasalahan di kelas. Jadi di kelas saya, yaitu kelas 1, ada seorang siswa Pak yang sering tidak mengerjakan tugas, kemudian kadang-kadang telat masuknya, atau ketika saya mengajar, dia suka lari-lari Pak, sehingga teman-temannya itu terganggu dengan ya sikap dia seperti itu. Oh begitu, Bu. Jadi di kelas Ibu ada itu ya, satu orang siswa yang tidak suka mengerjakan tugas dan mengganggu temannya begitu Bu ya. Iya Pak, jadi seperti Oke, itu. oke, ya, ya. Tapi begini Bu ya, kita obrolan kita ini rahasia. Iya Pak. Nah, apa yang mau Ibu dapatkan dari percakapan kita ini sekarang? Ya, saya berharap saya dapat solusi, Pak, dari permasalahan saya ini. Oh gitu, Ibu ingin mencari solusi ya untuk permasalahan. Baik, ya, ya, saya paham sekarang. Menurut Ibu situasi idealnya seperti apa ketika anak itu belajar? Ya, menurut saya situasi ideal itu ya anak ketika saya memberikan tugas, ya anak-anak diam gitu melakukan atau mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi si anak ini jangan sampai ketika saya lagi mengajar di depan kelas nih, dia lari-lari, akhirnya temannya kadang-kadang dia eh, ya kena temannya, akhirnya kan temannya nangis kayak gitu, Pak. Oh gitu ya Bu ya. Jadi paham saya sekarang. Jadi situasi ideal yang menurut Ibu harus ada itu di kelas ya. Jadi ketika
siswa itu mengerjakan tugas, berarti siswa tersebut juga harusnya mengerjakan tugas, begitu ya Bu ya? Iya Pak, jadi harusnya dia Baik sih Bu. mengerjakan tugas seperti teman-temannya yang lain. Baik Bu. Ya, ya. Menurut Ibu keadaan anak tersebut sekarang pengerjaan tugasnya ada di level berapa? Menurut saya Kalau misal tugas untuk anak ini ya ada di level 5 kali Pak. di level Masalahnya 5. kalau level 6 7 berarti dia kan ya sekali ada mengerjakan tugas gitu kan. Ini kan sama sekali ya nggak mau mengerjakan tugas. Jadi menurut saya Oh, level 5 gitu. oh gitu. Jadi ada di level 5 Bu ya. Iya Pak. Nah, Ibu Silvi sendiri inginnya ada di level berapa anak tersebut dalam kemauan mengerjakan tugasnya? Saya pengennya sih level 8 atau 9 ya Pak. Kalau sempurna kayaknya untuk anak ini agak jauh gitu kan. Ya maksimal atau minimalnya 8 lah, maksimal 9 gitu. Jadi minimal ada di 8 gitu ya, Iya atau Pak. di 9 gitu, baru dikatakan level yang ideal, yang berhasil gitu. Iya. Baik, menurut Bu Silvi dengan kondisi seperti itu, apa yang bisa dilakukan sekarang Bu? Supaya anak mau mengerjakan tugas menuju ke arah level yang ideal tadi. Menurut saya karena ini kan kasusnya bukan ada 3 orang atau 4 orang anak, ini terfokus ke salah satu anak ya Pak. Jadi Ya. menurut saya perlu mengidentifikasi kebutuhan dasarnya Pak, kebutuhan dasar anak tersebut, kemudian gaya belajarnya juga yang selama ini belum melakukannya. Oh gitu Bu. Jadi ada dua berarti ya yang kira-kira Ibu dapat lakukan. Yang pertama mengidentifikasi kebutuhan belajar, dan yang kedua mengidentifikasi gaya belajarnya, seperti itu Bu ya? Iya Pak. Kira anak tersebut Bu kalau diperlakukan senangnya seperti apa? Pengennya anak tersebut pengennya saya perhatiin atau dia mau tuh kadang-kadang mau mengerjakan tugas tapi dia duduknya di depan saya di meja guru gitu Pak, jadi nggak mau di tempat duduknya. Jadi ya Pak. Ya, 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 silakan dilanjutkan. Jadi anak tersebut nggak selalu itu juga, karena kan ada juga kecemburuan dari anak yang lain. Dia duduk di meja saya gitu. Jadi kadang-kadang saya suruh anak tersebut suruh kembali lagi ke tempat duduknya. Karena anaknya kenapa sih Bu? Si anak tersebut suka ngerjain tugasnya di meja ibu gitu. Sedangkan saya nggak, saya juga pengen kayak gitu. Kan kata saya bagusnya kan di meja masing-masing gitu kan lebih rapi. Kalau semua berkumpul di meja ibu kan meja ibu kecil. Saya bilang kayak gitu. Tapi anak yang satu ini yang punya masalah ini dia nggak mau Pak. Malah dia sama sekali nggak mengerjakan tugas. Iya, iya. Jadi ada kecemburuan dari siswa yang lain. Iya. Bu ya. Baik Bu, dari dua pilihan tadi antara mengidentifikasi kebutuhan dasar dan mengidentifikasi gaya belajar anak tersebut, kira-kira yang paling mungkin untuk pertama dilakukan yang mana? Yang saya ingin lakukan pertama mengidentifikasi kebutuhan belajarnya Pak. Kebutuhan dasarnya. Karena kenapa? Saya kira kalau saya mengidentifikasi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu, nanti saya bisa menentukan gaya belajarnya. Jadi saya ingin tahu anak itu sebenarnya dia itu membutuhkan kebutuhan dasar, apakah emang kesenangan, kebebasan, apa emang dia perlu perhatian dari saya gitu, perlu kasih sayang dari saya yang kemungkinan dia nggak dapatkan di rumahnya, karena saya juga sudah pernah ke rumahnya Pak, jadi melihat kondisi keluarganya ya, jadi saya bisa nyimpulkan anak tersebut kurang kasih sayang, jadi saya ingin mengidentifikasi kebutuhan dasar dulu, terutama kebutuhan dasar perhatian tadi, kasih sayang, cinta dan kasih sayang Pak. Ya, ya. Nah, jadi Ibu akan memprioritaskan tentang mengidentifikasi kebutuhan dasarnya dulu Bu ya, dibanding dengan gaya belajar. Iya, kira-kira Pak. Kapan itu bisa dilakukan Bu? Secepatnya Pak, mungkin
segera besok saya akan lakukan ya biar masalahnya nggak berlarut-larut. Oh gitu. Oh iya, semangat Sulfi. Iya Pak. Baik. Besok berarti hari Kamis Bu ya? Iya Pak. Baik, kalau mengidentifikasi gaya belajarnya yang mau kapan Ibu lakukan? Kalau waktunya memungkinkan, saya mau langsung lanjut Pak. Setelah mengidentifikasi kebutuhan dasarnya tadi, saya lanjut mengidentifikasi gaya belajarnya. Jadi apakah gaya belajar dia audio visual atau kinestetik, audio kayak gitu Pak. Kalau sudah semuanya kan hari berikutnya saya lebih enak bisa menentukan apa yang dia mau gitu. Tapi kalau mungkin Oh terlalu gitu Bu ya. berlarut-larut nanti susah juga gitu. Mungkin Oh iya. secepatnya lah saya akan lakukan. Oh gitu ya. Saya percaya sih ke Bu Silvi bisa menangani masalah ini. Insya Allah Pak. Baik Ibu, ya, kayaknya waktu kita nggak terlalu lama juga ya Bu ya. Ya. Kira-kira dari obrolan kita sekarang apa yang Ibu dapat? Kalau harus mengambil kesimpulan gitu apa yang Ibu dapat? Saya kesimpulan bahwa setiap anak mungkin memerlukan kebutuhan dasar, kemudian juga kita perlu mengidentifikasi gaya belajarnya Pak supaya kebutuhan dasarnya terpenuhi sehingga dia tidak membuat masalah di kelas gitu. Jadi setiap permasalahan ya mungkin kembali lagi juga ke diri kita sebagai guru yang harus lebih perhatian kepada anak-anak agar setiap kebutuhannya terpenuhi di sekolah. Oh gitu Bu ya. Sependapat Bu dengan saya. Jadi saya jadi tidak sabar nih ingin melihat progresnya dari Ibu ketika Ibu sudah menangani anak tersebut. Jangan lupa kasih kabar nanti ke saya ya Bu ya perkembangannya. Baik Pak, insya Allah nanti saya kasih kabar dengan hasil dari obrolan kita hari ini Pak ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus lah dan ada perubahan buat anak tersebut. Iya baik Ibu. Terima kasih Ibu ya sudah bersedia ngobrol-ngobrol dengan saya hari ini. Saya juga terima kasih Pak udah mau sharing dengan saya nih lagi punya masalah kan kayak gini lah enak kalau udah sharing Pak ya. Jadi masalah saya terpecahkan ya gitu. Iya, sama-sama. Ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam.